Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Gendut. Sebagai pengusaha, pembisnis atau pedagang, tentunya semua ingin mempunyai pelanggan yang banyak dengan harap agar usahanya bisa maju karena berkembang, sehingga bisa merubah hidup dirinya dan orang di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Namun anggaran pemasaran yang minim membuat kita menjadi sulit untuk bisa mendapatkan calon pelanggan yang banyak. Pusingnya. Tapi mari bersyukur karena sekarang sudah ada internet sehingga kita bisa lebih hemat biaya dan tenaga. Serta dengan internet jangkauan kita bisa menjadi sangat luas. Kalau secara offline kan ya, seperti dalam video saya sebelumnya, door to door, bertatap muka secara langsung dan memang lebih efektif. Tetapi ya apa daya bagi saya yang sekarang tidak punya uang. Dalam video itu juga saya mencari order secara offline dengan berjalan kaki. Dari rasa perih saya kemarin dalam mencari order secara offline yang bisa ditonton bagi yang belum, akhirnya membuat saya menjadi terdorong untuk mengumpulkan informasi, ilmu, dan pengetahuan dari berbagai media. Salah satunya dari channel YouTube Pak Chandra Putra Negara ini, yang bagi saya channel beliau benar-benar sangat luar biasa. Mantap. Lalu setelah saya pelajari, saya ambil kesimpulan bahwa internet itu bagus, terutama Google, karena banyak orang pintar yang membagi ilmu dan pengetahuannya di Google secara gratis, sehingga kaum miskin seperti saya bisa tertolong. Internet itu bagus. Internet itu bagus. Banyak orang gagal karena memang mudah terjebak di jalur yang salah ketika memanfaatkannya. Agar tidak salah dalam memanfaatkan internet, maka tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe agar kita bisa selalu tukar pikiran melalui kolom komentar. Yang pertama, agar tidak salah dalam memanfaatkan internet, maka kita harus memiliki website kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa dalam internet ada 4 jenis media. Yang pertama, milik kita sepenuhnya, misalnya website, email list, dan blog. Yang kedua, iklan berbayar. Yang ketiga, customer loyal yang merekomendasikan bisnis kita. Dan yang keempat, sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Di sosial media kita hanya menumpang. Orang-orang yang mengikuti kita di sosial media bukan milik kita, tetapi milik mereka yang menciptakan sosial media tersebut. Contohnya Facebook miliknya Mark Zuckerberg. Jadi sebaiknya sosial media hanya kita manfaatkan untuk membangun brand kita saja. Jangan sampai kita menganggap sosial media lah lapak kita. Jangan dianggap lapak. Iklan berbayar dan sosial media cukup hanya kita jadikan sebagai sarana untuk mengembangkan website yang sepenuhnya milik kita sendiri, dan cukup hanya untuk mengembangkan customer loyal yang merekomendasikan bisnis kita. Kita harus membuat website kita sendiri. Bayangkan, misal kita sudah mempunyai ribuan pengikut di Facebook. Wow, keren. Tapi apa yang terjadi jika ada sesuatu yang terjadi dengan akun kita? Bagaimana kalau akun kita ditutup oleh Facebook? Atau bagaimana jika suatu saat Facebook jadi tempat yang tidak lagi efektif untuk memasarkan bisnis kita? Ribuan pengikut kita di Facebook itu jadi percuma. Itulah kelemahan terbesar di sosial media. Jadi di sosial media kita jangan mencari pembeli secara langsung. Jangan menggunakan FB Ads untuk langsung mendapatkan pembeli. Jangan hanya membuat postingan di sosial media. Jangan juga membuka toko di sosial media. Lalu apa yang dilakukan di sosial media? Lalu apa yang harus dilakukan di sosial media? Lakukan ini. Kita bangun brand kita di sosial media. Kita gunakan FB Ads untuk mendapatkan kontak dari para calon pembeli. Kita buat postingan di website kita sendiri, sedangkan sosial media kita gunakan sebagai tempat distribusinya. Kita bawa orang yang ingin membeli ke website yang sepenuhnya milik kita sendiri. Website yang sepenuhnya milik kita sendirilah yang harus kita kembangkan.
dan saya sendiri belum tahu bagaimana cara membuat website. Tapi kalau nanti sudah tahu, saya buatkan tutorialnya. Begitulah salah satu manfaat dari subscribe. Lalu yang kedua, atau bagi yang belum mempunyai website, bisa menganggap yang kedua ini sebagai yang pertama, yaitu tentukan satu sosial media. Satu baik, satu saja, tidak perlu lebih. Memang semakin banyak kita muncul di hadapan orang lain, maka kita akan semakin cepat dikenal. Tapi ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan. Yang pertama tentang waktu, dan yang kedua biaya, ketiga tenaga manusia, dan keempat adalah ilmu. Tapi jika kita tidak punya masalah dengan keempatnya, maka kita bisa memilih lebih dari satu. Intinya, kita sebagai pemain baru yang baru mengenal internet tidak akan bisa langsung aktif di setiap tempat yang bisa membuat kita dikenal. Dan yang ketiga, buat akun dan konsisten dengan tujuan. Dalam menamai akun, jangan memakai nama brand kita. Jangan juga menggunakan nama produk atau layanan sebagai nama. Lalu lengkapi profil mulai dari deskripsi, foto, cover, dan keterangan lainnya. Sebagai tips profil, gunakan foto dengan resolusi tinggi. Jangan gunakan gambar yang buram. Untuk foto sampul, gunakan gambar yang menarik dengan resolusi tinggi. Jangan gunakan gambar dari internet. Lalu jelaskan bisnis kita dengan singkat dan menarik. Hilangkan kata yang bertele-tele. Lengkapi semua informasi selengkap-lengkapnya agar akun kita dapat dipercaya. Intinya, akun kita menggambarkan diri kita sebagai pemakainya. Dan yang keempat, setelah mempunyai akun, maka yang selanjutnya kita perlu menentukan target pasar atau yang akan menjadi audiens kita. Ini sangat penting karena sulit menawarkan sesuatu pada semua kalangan. Oleh karena itu, dalam memasarkan sesuatu, kita harus menargetkan satu kelompok audiens saja agar jauh lebih efektif. Lebih tepatnya kita perlu tahu perwakilan dari rata-rata customer ideal kita yang paling mungkin akan membeli produk atau jasa yang kita pasarkan. Misalnya saya yang bergerak di bidang jasa yang mengerjakan macam-macam pagar, tralis, stainless, kanopi, baja ringan, balkon, folding gate, rolling door, aluminium, dan lain-lain. Maka calon pembeli saya adalah orang-orang yang mempunyai rumah, kantor, toko, atau bangunan-bangunan lainnya, bukan orang lain yang tidak membutuhkan. Dengan mengetahui siapa target kita, tentu akan berguna pada saat kita akan membuat postingan. Oke, lanjut. Yang kelima, tentukan kepribadian. Jika kita mengikuti beberapa akun brand di sosial media, maka kita akan sadar bahwa kepribadian dari akun-akun tersebut berbeda. Ada yang santai dan ada yang serius. Santai atau serius tidak ada yang salah, keduanya bagus. Tapi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mana yang mencerminkan bisnis kita, dan yang kedua, mana yang tepat untuk audiens kita. Terutama karena negara kita mempunyai bahasa baku dan bahasa pergaulan. Pastikan kita memilih yang tepat dan menggunakannya secara konsisten. Misal, jika target pasar kita berusia dewasa, tentu akan aneh jika kita menggunakan bahasa yang terlalu santai. Kata-kata yang kita gunakan di sosial media akan mencerminkan bisnis kita. Tidak ada yang suka berteman dengan orang yang bicaranya kaku seperti robot. Beberapa kepribadian yang harus kita tentukan di awal, mulai dari karakter, berwibawa, cerdas, profesional, lucu, menyenangkan, ramah, inspiratif. Lalu tentukan bahasa kita mulai dari sederhana, santai, baku. Terus gaya bicara juga ya. Gaya bicara juga perlu kita tentukan mulai dari dewasa, elegan, kritis, sopan, rendah hati, muda, belak-belakan, dan yang terakhir tujuan. Bisa untuk informasi, edukasi, inspirasi, hiburan, ajakan, dan interaksi. Untuk memilih kepribadian mana yang sebaiknya kita gunakan itu gampang banget. Jika brand kita adalah manusia,
Maka seperti apa kepribadiannya? Seperti apa karakter dan gaya bicara audiens kita? Seperti apa hubungan yang ingin kita bangun dengan mereka? Apa tujuan postingan kita? Kepribadian apa yang tepat untuk postingan kita tersebut? Kesan apa yang ingin kita peroleh dari orang lain? Dan yang terakhir, temukan minimal 5 akun milik brand saingan kita. Jadi gini guys, orang yang baru terjun ke sosial media biasanya langsung main kasar. Maksud saya mereka tidak tahu apapun tentang sosial media yang digunakannya, apa yang harus dilakukan, apa yang disukai oleh orang lain, apa yang efektif untuk bisnis mereka. Tapi belum apa-apa sudah buat banyak post, belum apa-apa sudah pasang iklan. Padahal jika kita sendiri tidak tahu apa-apa, bahkan menggunakan layanan agensi periklanan pun bakal jadi tidak efektif. Maka dari itu cara terbaik untuk belajar adalah dengan melihat dan meniru apa yang efektif di dalam bidang industri kita sendiri. Kemudian kita pelajari seperti apa post yang mendapat banyak like, seberapa sering mereka menerbitkan postingan baru, jam berapa postingan yang mendapat banyak like, foto cover dan kelengkapan lainnya, dan lain-lain. Masih banyak yang bisa kita pelajari. Yang paling penting ketika nanti akan membuat iklan, maka kita bisa menargetkan orang-orang yang melek akun saingan kita tersebut. Dengan demikian iklannya jadi tepat sasaran dan lebih murah. Sekian, terima kasih, dan untuk selanjutnya saya akan membuat video tentang cara membuat postingan. Terima kasih.